kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Saya mendapat cerita dari Ibu Mega ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit mundur berarti Mas. Mbak Puan sudah pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat, karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa di hadapan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada, ya, yang melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti.